Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran keempat, dan juga materi bahasa Jawa. Untuk mata pelajaran yang pertama, kita akan belajar tentang IPS berkaitan dengan melestarikan budaya bangsa. Ya. Mengapa kita harus melestarikan budaya bangsa? Ya, kata bantunya adalah why, mengapa? Pertama, karena merupakan sikap positif dalam menyikapi keberagaman. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, maupun agama. Maka, ketika kita melestarikan budaya bangsa yang berada di daerah-daerah, berbagai macam budaya dari berbagai daerah, maka ketika kita melestarikan budaya bangsa, maka itu merupakan sikap positif dalam menyikapi keberagaman. Yang kedua, kegiatan ini itu untuk mengisi kemerdekaan yang sudah kita peroleh. Jadi kita isi dengan hal yang positif, salah satunya yaitu melestarikan budaya bangsa. Dengan caranya, bagaimana? Satu, melestarikan kebudayaan daerah lain. Karena ini merupakan budaya bangsa dan kita terdiri dari berbagai macam budaya, maka salah satu caranya adalah melestarikan budaya lain. Misalnya kita dari daerah Jawa bisa belajar tari Bali, tari Ponorogo, misalnya yang dari Bali belajar tari Ponorogo, dari daerah Ponorogo, tarian dari daerah Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah mengembangkan kebudayaan sendiri. Jadi kita tidak lupa juga untuk mengembangkan kebudayaan dari daerah kita sendiri. Materi yang kedua yaitu kaitannya dengan muatan pelajaran PPKN ya, yaitu sikap dalam keberagaman budaya. Nah, mengapa kita harus menjaga sikap kita dalam keberagaman budaya? Itu pertama karena perbedaan adalah hal yang biasa. Kita tahu bahwa kita terlahir memang berbeda ya. Mulai dari rambut, warna kulit, kebiasaan, hobi, dan lain sebagainya. Maka kita harus melihat bahwa perbedaan adalah hal yang biasa yang harus kita terima. Kedua, perbedaan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi Tuhan memberikan perbedaan itu agar kita bisa saling melengkapi. Mungkin seseorang mempunyai kelebihan di satu bidang, tapi punya kelemahan juga di bidang lain, maka kita bisa saling melengkapi. Kemudian bagaimana cara kita atau sikap kita dalam keberagaman budaya itu? Pertama, yaitu menghormati dan menghargai sesama teman, khususnya dalam lingkungan sekolah ya. Kita harus menghormati dan menghargai sesama teman. Kemudian yang kedua, menolong teman tanpa membeda-bedakan, entah itu beda agama, beda asal daerah, beda suku, ras, dan lain sebagainya. Kemudian menumbuhkan semangat persaudaraan. Dengan melakukan hal tersebut, maka rasa persaudaraan akan terpupuk dengan baik. Kemudian muatan pelajaran selanjutnya yaitu bahasa Indonesia, yaitu membuat undangan resmi. Di sini ada contoh undangan resmi itu seperti apa. Nah, what? Apa? Apa saja bagian dari undangan resmi itu? Pertama adalah kop dan kepala surat. Kemudian ada tempat dan tanggal penulisan surat. Itu di pojok kanan atas itu. Kalau di contohnya ini belum ada tempatnya ya. Seharusnya tertulis misalnya di Jakarta ya tulis Jakarta, 16 April 2018 tanpa titik ya. Kemudian ada nomor surat itu di kiri atas. Kemudian ada hal atau perihal itu di bawahnya ada lampiran atau kemudian ada bagian halnya. Dari sini kita tahu itu suratnya isinya tentang apa. Kemudian ada alamat surat. Ini
ditujukan kepada saudara Ivan Lanin ya, STMTI. Kemudian alamat suratnya jelas di sini. Jalan KH Mas Mansur nomor 12 itu dan selanjutnya. Kemudian ada salam pembuka ini dengan hormat. Kemudian diikuti tanda koma. Setelah salam pembuka diikuti tanda koma ya. Kemudian ada isinya ini panjang. Dari kami beritahukan kepada saudara bahwa selanjutnya sampai tentang KPI ke 11 ya. Oke, kemudian penutupnya adalah ini atas perhatiannya dan seterusnya itu, dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas paling bawah sendiri. Oke, selanjutnya masih tentang membuat undangan resmi ya. Ini bagaimana cara membuat undangan resmi yang baik? Pertama, tempat dan tanggal penulisan surat kita tuliskan pada sudut kanan atas. Itu yang pertama. Kedua, nama kota dan bulan, huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital. Itu sudah biasa ya. Jadi nama tempat, kemudian bulan, nama orang, pasti huruf depannya adalah kapital. Yang ketiga, penulisan antara nama kota dan tanggal diberi tanda baca koma. Jadi tadi yang di pojok kanan atas, Jakarta, koma, kemudian tanggalnya. Tidak diakhiri dengan titik. Di akhir penulisan tempat dan tanggal surat tidak diberikan tanda baca titik. Ya, sudah jelas. Kemudian alamat surat ditulis lengkap. Itu juga sudah jelas, terlihat di contohnya tadi. Kemudian kalimat pada salam pembuka bergantung pada selera pengundang. Tadi kalau kalimat pembukanya atau salam pembukanya adalah dengan hormat, kemudian diikuti tanda koma. Bisa juga ada yang menulis dengan Assalamualaikum, WRWB ya, warahmatullahi wabarakatuh, berkoma. Dan lain sebagainya itu bergantung pada selera pengundang. Kemudian yang ketujuh, berikan tanda baca koma setelah salam pembuka surat. Tadi sudah Pak Guru jelaskan, misalnya salam pembukanya dengan hormat, kemudian diikuti tanda koma. Kedelapan, penutup surat berisi harapan dan ucapan terima kasih. Dan yang kesembilan, langkah terakhir penulisan surat undangan yaitu nama dan tanda tangan pengundang. Nah, baik itu materi berkaitan dengan membuat undangan resmi yang baik seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari juga materi bahasa Jawa yaitu tentang geguritan atau puisi. Apa? Pertama, kita campur ya, ini ada belajar bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya. Pertama, geguritan dalam bahasa Jawa itu dibagi menjadi dua, yaitu geguritan tradisional dan juga geguritan modern. Apa kuwi geguritan tradisional? Geguritan sing kaiket paugeran-paugeran tartamtu kayata cacahing lirik saben pada utawa bait, cacahing wanda saben larik, uga dongdinge swara utawa persajakan. Jadi kalau geguritan tradisional atau puisi lama ya kalau di bahasa Indonesia itu terikat aturan-aturan. Sedangkan bedanya dengan geguritan modern apa? Geguritan modern ora winates pathokan-pathokan lan paugeran kaya kang ana ing geguritan tradisional. Jadi geguritan modern itu tidak dibatasi oleh aturan-aturan seperti pada geguritan tradisional. Itulah bedanya ya. Selanjutnya, tentang geguritan, masih tentang geguritan. Apa itu geguritan modern? What is geguritan modern? Apa atau geguritan modern itu? Ciri-cirinya pertama, ora kaiket wewaton guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Tidak terikat aturan guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Ya, jadi tidak terikat jumlah baris, jumlah suku kata dan rima, ya bunyi akhir. 2. Luwih ngutamaake babagan isine kang mentes apik endah lan becik. Jadi lebih mengutamakan ke isi yang bagus ya.
bukan aturan-aturan. Ketiga, kanggo nambah kaendahan basa bisa nggunakake purwakanthi. Ya, bahasa puitis, bahasa-bahasa puitis. Kita bisa menggunakan bahasa-bahasa puitis agar lebih indah. Keempat, isi arupa pitutur, piweling, kritik, protes, sindiran, panemu lan sapanunggalane. Jadi isi itu bisa berupa pitutur, nasihat, piweling itu juga nasihat. Kemudian kritik, protes, bisa sindiran atau panemu atau opini, pendapat. Nah, itu ya isi dalam geguritan modern atau ciri-ciri dalam geguritan modern. Selanjutnya masih tentang geguritan. Bagaimana cara membawakan geguritan dengan baik? How? Bagaimana caranya? Nomor 1 itu cendek dhuwure swara atau intonasi. Nah, kita perlu memperhatikan tinggi rendah nada suara kita dalam membaca sebuah geguritan. Dia awake kudu mertimbangake utawa ndelengake utawa migunakake intonasi kang apik. Nomor 2, dawa cedhake swara utawa cekak lanture atau irama. Jadi maksudnya iramanya juga harus diatur, bisa cepat, bisa lambat untuk penekanan. Ketiga, kaping 3, tumurunton lan mandheke ukara utawa tetembungan atau jeda. Jadi mungkin pemenggalan kata itu harus tepat, kemudian di akhir setiap baris diberi jeda. Keempat, owah gingsire pasuryan lan obahe awak atau mimik ya. Jadi diperhatikan juga gerakan tubuh kita. Bisa juga ditambah dengan ekspresi wajah kita. Ketika kita membawakan geguritan, pas awake dhewe maca geguritan kang isine sedih, nah iso praupane awake dhewe atau muka kita itu mengekspresikan kesedihan. Menawa geguritan isine kabungan, nah gawake atau membawakan geguritan itu juga harus dengan ekspresi senang. Ya. Nah, thank you, terima kasih. Itu tadi materi kita pada kali ini, yaitu tema 7 subtema 3, pembelajaran keempat ya. Pembelajaran keempat tentang ada muatan pelajaran bahasa Indonesia, ada muatan pelajaran IPS, ada PPKN, dan juga ini tadi tentang bahasa Jawa yaitu geguritan. Mungkin itu saja yang dapat Pak Febri sampaikan. Semoga penjelasan Pak Febri ini dapat membantu. Jika anak-anak kurang jelas bisa menghubungi Pak Febri untuk bertanya. Jangan malu-malu ya. Pak Febri juga mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, COVID-19 belum berlalu. Ingat 4M. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak jauh kerumunan, menggunakan masker, dan jangan lupa makan makanan yang sehat. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dadah.